warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Arif Adiwintoro dengan NIM 1908205010, Wali Patunisya dengan NIM 1908205014, Natasha dengan NIM 1908205015, serta Syahrul Fahmi dengan NIM 1908205023 yang akan mempresentasikan materi mengenai akuntansi PPh Badan Pasal 29 dan 28A. Saya Arif Adiwintoro, NIM 1908205010, akan menyampaikan mengenai pengertian PPh Pasal 28A dan PPh Pasal 29. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan Pasal 29 PPh 29 adalah PPh kurang bayar atau KB yang tercantum dalam SPT tahunan PPh, yaitu sisa dari PPh yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit PPh. PPh Pasal 21, 22, 23, dan 24, dan PPh Pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak atau WP wajib memiliki kewajiban melunasi kekurangan pembayaran pajak yang terutang sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Apabila tahun pajak atau tahun buku sama dengan tahun kalender, kekurangan pajak tersebut wajib dilunasi paling lambat 31 Maret bagi wajib pajak orang pribadi atau 30 April bagi wajib pajak badan atau WPB setelah tahun pajak berakhir. Kemudian tarif PPh Badan Pasal 29 dan 28A. Tarif PPh Pasal 29 wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPOP PT PPh Pasal 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75 kali jumlah penghasilan dibagi omset per bulan. Kemudian PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang masih terutang dikurangi PPh 25 yang sudah dilunasi. Sedangkan wajib pajak badan atau WPB, yakni angsuran PPh 25 sama dengan PPh terutang tahun lalu dikali 12. PPh 29 yang harus dilunasi sama dengan PPh yang terutang dikurangi sebaliknya apabila pajak terutang pada tahun pajak berjalan kurang angsuran PPh, jumlah kredit yang telah dipotong atau dipungut pihak lain maupun yang dibayar sendiri oleh wajib pajak, maka akan timbul lebih bayar pajak, dan bayar pajak ini disebut sebagai pajak penghasilan pasal 28A. Kemudian, contoh kasus PPh pasal 28A dan 29 akan disampaikan oleh Wali Patunisya dan Syahrul Fahmi. Baik, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus PPh pasal 28A. Nona Fitri berstatus TK0 adalah pengusaha sekaligus eksportir batik. Dalam tahun 2010, Tuan Fitri membukukan laba 650 juta. Selama tahun 2010, Nona Fitri juga memberikan zakat kepada Badan Amil yang disahkan pemerintahan sebesar 50 juta dan telah membayar angsuran PPh 25 dengan total 180 juta. Selama tahun 2010, Nona Fitri melakukan 7 kali perjalanan ke luar negeri dalam rangka usaha eksportir batik dengan menggunakan pesawat. Berapakah PPh yang lebih atau kurang dibayar? Oke, kita lihat pertama, penghasilan neto atau penghasilan seluruhnya fiskal dalam negeri dan usahanya sebesar 650 juta, lalu dikurangi dengan zakat atas penghasilannya sebesar 50 juta. PTKP-nya 15.840.000. Jadi totalnya 65.840.000. Penghasilan kena pajaknya 58.160.000. PPh terutang atau tarif pajak tarif pasal 17 Undang-Undang PPh. Pertama 5%. Nah, 5% memang sudah ditentukan. Dikalikan 50 juta. Jadi sebesar 250.000. Yang kedua
15% dikali 200 juta. Jadi 30 juta. Lalu ketiga 25% dikalikan 250.000. 250 juta. Maaf. Sama dengan 62.500. Lalu sisanya yang terakhir 30% dikalikan 64.160.000 sama dengan 25.240.000, 24.800. Sama dengan total seluruhnya 120.248.000. Pengembalian pada PPh pasal 24-nya yang telah dikreditkan, jumlah PPh yang terutang sama dengan 120.248.000. Lalu dikurangi kredit pajak. PPh yang dibayar sendiri itu PPh pasal 25 sebesar 180 juta. STP PPh pasal 25-nya hanya pokoknya atau hanya pokok pajak. Fiskal luar negerinya sebesar 7 juta. Jadi ditambah PPh pasal 25-nya ditambah dengan fiskal luar negeri sebesar 187 juta. Jadi PP yang lebih bayarnya pada PPh pasal 28A sama dengan 66.752.000. Dikarenakan jumlah PPh terutang Mana Fitri selama tahun 2010 lebih kecil dari aksuran pajaknya, maka terdapat kelebihan pembayaran PPh atau PPh pasal 25A sebesar 66.752.000. Jumlah kelebihan ini dapat dimintakan restitusi pajak atau dapat dikompensasi untuk pembayaran pajak tahun 2011. Berikut adalah contoh kasus PPh pasal 29. PT KPSG senantiasa taat dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selama tahun 2009, PT KPSG membukukan laba fiskal sebesar 800 juta rupiah. Kewajiban perpajakan yang telah diselesaikan selama tahun 2009 antara lain membayar PPh pasal 25 sebesar 30 juta, PPh pasal 22 yang telah dipungut sebesar 2.500.000 rupiah, dan PPh ditanggung pemerintah dalam rangka proyek bantuan luar negeri sebesar 4.500.000 rupiah. Nah, berapakah PPh yang lebih atau kurang dibayar? Berikut adalah jawabannya. Penghasilan neto fiskal yaitu sebesar 800 juta rupiah dikurangi kompensasi kerugian sebesar 0. Penghasilan kena pajak yaitu sebesar 800 juta rupiah. PPh terutang tarif pasal 17 Undang-Undang PPh yaitu 28% dikali 800 juta. Jumlahnya adalah 224 juta rupiah. Pengembalian PPh pasal 24 yang telah dikreditkan yaitu sebesar 0, dan jumlah PPh terutang yaitu sebesar 224 juta rupiah dikurangi kredit pajak. PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri yaitu sebesar 4.500.000 rupiah. PPh yang dipungut atau dipotong pihak lain, PPh pasal 22 yaitu sebesar 2.500.000. PPh pasal 23 0 dan PPh pasal 24 0. PPh yang dibayar sendiri yaitu PPh pasal 25 sebesar 120 juta rupiah. STP PPh pasal 25 atau hanya pokok pajak sebesar 0, fiskal luar negeri sebesar 0. Dikurangi 127 juta rupiah. PPh yang kurang dibayar PPh pasal 29 yaitu sebesar 97 juta rupiah. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.